oleh Haris Fahmi. Yung ada ini lah. Kayaknya ada ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dewasa ini di era globalisasi menuntut kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Bidang pendidikan merupakan salah satu andalan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Persiapan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dilakukan sejak dari masa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Lanjut, Tris. Definisi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana mempunyai arti yang luas. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang definisi dari sarana dan prasarana. Menurut pendapat masing-masing, menurut Kamus Dasar Bahasa Indonesia dikatakan perbedaan dari sarana dan prasarana, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai Recording in progress. alat. Ya naon teh. Bahasa Indonesia dikatakan perbedaan dari sarana dan prasarana, yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah penunjang terselenggarakannya suatu proses. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Rizky Wahyu. Boleh Rizky Wahyu dibacakan. Selanjutnya ada ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam istilah asing disebut School Plan Administration, yang mencakup bangunan, berobat, dan perlengkapan pendidikan atau sekolah. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung bergunakan dan menentukan proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang belajar, ruang kelas, meja kursi, serta media pembelajaran. Lanjutkan. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Program pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja akan berbeda dengan program pendidikan yang berorientasi pada pemerintahan kesempatan belajar. Dalam hal sarana dan prasarananya, karena itu dalam hal perencanaan kebutuhan tersebut perlu dikaji sisi internal pendidikan dan eksternal, seperti masalah demografi, ekonomi, kebijakan yang ada. Oke, selanjutnya dibacakan oleh saya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung atau bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun, membeli, menyewa, menerima hibah, dan mengukur bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli. Memelihara sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk mengefektifkan kegiatan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama-kelamaan akan mengarah pada kerusakan dan kehancuran, bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur, diperlukan usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, ada yang berasal dari pemerintahan, ada juga yang berasal dari hasil sendiri, seperti membeli, membuat seni, sumbangan, dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya diinventarisir. Melalui inventarisasi
Inkan dapat mengetahui jumlah, jenis barang, kualitas tahun pembuatan, merek, ukuran, harga, dan sebagainya. Penataan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sumber utama yang diperlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses-proses belajar di sekolah. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin adanya kondisi higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. Hampir dari separuh waktunya siswa-siswa bekerja, belajar, dan bermain sekolah. Oke, selanjutnya oleh Rizky Wahyu. Haris suami ya? Oke, jadi yang terakhir, barang-barang yang ada di sekolah, terutama yang berasal dari pemerintah, tidak akan selamanya bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini karena rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi. Barang tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan, kebutuhan, biaya pemeliharaannya yang tinggi. Jumlah barang tersebut berlebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan nilai guna barang tersebut tidak perlu dimanfaatkan. Mungkin presentasi dari kelompok kami sudah cukup. Boleh ada yang mau ditanyakan? Boleh yang ada mau ditanyakan? Acungkan tangannya. Bisa nabang tanya bapak, Bi. Jadi Chan, berkegiatan kita mengopak kadang-kadang. Di mana ada pengungsi? Tes. Aku mau nanya. Sok. Mau bertanya. Up. MPM 238. Anggara. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Putra, NPM 238. Saya mau bertanya, Please tulis. apa yang Anda akan lakukan jika sarana dan prasarana di sekolah tidak terpenuhi, dan apa solusinya? Sekian dari saya, Muhammad Anggana Andi Putra 238. Oke, terima kasih Anggana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba kanu slide awalkeun. Awal pisan. Mohon. Ya. Judul nanti nani teh bisa salah abi. Ayo. Pengelolaan keuangan biaya pendidikan.
tutup kain. Yuk, tutup kain. Izin bertanya, Boleh. bagaimana model pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia? Bagaimana? Bagaimana model pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia? Oke, sip. Kasih. Tropik NPM 250. Tropik NPM 250. Dosen gitu tak. Jawab, Wi. Wi, jawab. Sekebel beak. Aing sandaran aing suka. Yuk. Merah. Dia minum betul apa? Ini sepetong. Boleh cek tuh. Ini yang bisa pudana sama pudana. Ini mau nih kan? Yuk. Yuk. Kok bisa di yang boleh cek bisa. Wi jawab, Wi. Bebas kok. Si Opik. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ropik, bagaimana model pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua lembaga keuangan, yang ketiga swasta, yang keempat social responsibility, yang kelima individu. Mungkin segitu saja. Mungkin ada tambahan lain dari yang lain. Coba dari Pak Iznya sendiri ada tambahan lain. Boleh. Nah, ada tambahannya dari saya, ada yang dari pertanyaan oleh Rob.
Bagaimana model pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia? Nah, model pembiayaan yang terbaik bagi negara Indonesia yaitu gabungan dari model power equalizing dan model foundation plan. Karena model power equalizing dibebankan kepada distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara. Oh iya, baik, baik. Terima kasih. Sudah cukup, Profik? Belum. Cukup. Mungkin Chandra pengen tambahan dari Chandra. Boleh, sok. Gua jawab, Wi. Oh, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Anggana. Apa yang Anda lakukan ketika sarana prasarana tidak terpenuhi? Jadi jika tidak terpenuhi sarana dan prasarana, kita sebagai guru tenaga pendidik bisa melakukan alat modifikasi untuk pembelajaran dan pembelajaran tersebut. Gimana Anggana? Cukup. Oke, Yang lain gimana? boleh ada tambahan dari yang lain? Sudah. Cukup. Oke, pertanyaan sudah 2 terjawab ya. Gimana? Ada Ya. yang mau bertanya lagi Sudah, apa? sudah. Sudah? Mau sholat? Masya Allah. Gimana sudah itu? Kesimpulan. Entos na ieu pais beres salat. Siap. Oke, ternyata pertanyaan di teh. Cukup. Tutup. Oke, siap ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah hadir. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kesimpulannya adalah pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Anjing karek Atau situ yang dimaksud adalah letak atau lokasi tanah atau suatu lahan yang telah dipilih secara seksama untuk dibangun di atas lahan atau tanah tersebut gedung atau bangunan sekolah atau lembaga pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.